Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Aimanun, NIM 1331204052, mahasiswa pasca sarjana non-reguler UINSU dalam mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam. Dosen pembimbing Dr. Haji Muhammad Ali Imron. Ada yang mengatakan aliran Khawarij adalah teologi sungsang. Benarkah pernyataan itu? Mari kita simak penjelasan berikut dengan seksama. Menurut Harun Nasution, kemunculan persoalan kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan antara Muawiyah dan Ali mengkristal menjadi perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim atau arbitrase. Sikap Ali yang menerima tipu muslihat Amr bin al-As, utusan dari pihak Muawiyah dalam tahkim, sungguh pun dalam keadaan terpaksa, tidak disetujui oleh sebahagian tentaranya. Mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah sehingga mereka meninggalkan barisannya. Dalam sejarah Islam, mereka terkenal dengan nama Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri. Di luar pasukan yang membelot Ali, ada juga sebahagian besar yang tetap mendukung Ali, yaitu yang dinamakan kelompok Syiah. Harun lebih lanjut melihat bahwa persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang tetap dalam Islam. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Ini yang mendasari Syarastani untuk menyebut Khawarij terhadap orang yang memberontak imam yang sah. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun yang dimaksud dalam terminologi Khawarij adalah satu sekte pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Bughat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada di pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah yang sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada di pihak yang salah karena memberontak khalifah yang sah. Lagi pula berdasarkan estimasi Khawarij, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu. Tetapi karena Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih itu menjadi raib. Ali sebenarnya sudah mencium kelicikan di balik ajaran damai kelompok Muawiyah sehingga ia bermaksud untuk menolak permintaan itu. Namun karena desakan sebahagian pengikutnya terutama ahli Qura seperti Al-Ash'ad bin Qais, Mas'ud bin Fudaki At-Tamimi dan Zaid bin Husain At-Ta'i, dengan sangat terpaksa Ali memerintahkan Al-Ashtar atau komandan pasukannya untuk menghentikan peperangan. Setelah menerima ajakan damai, Ali bermaksud mengirimkan Abdullah bin Abbas sebagai delegasi juru damai atau hakamnya, tetapi orang Khawarij menolaknya. Mereka beralasan bahwa Abdullah bin Abbas berasal dari kelompok Ali sendiri. Kemudian mereka mengusulkan agar Ali mengusulkan Abu Musa al-Ash'ari dengan harapan dapat memutuskan perkara berdasarkan kitab Allah. Keputusan
Imam tahkim yakni Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah oleh utusannya dan mengangkat Muawiyah menjadi khalifah pengganti Ali sangat mengecewakan orang-orang Khawarij. Mereka membelot dengan mengatakan, "Mengapa kalian berhukum kepada manusia? Tidak ada hukum selain hukum yang ada di sisi Allah." Imam Ali menjawab, "Itu adalah ungkapan yang benar, tetapi mereka artikan keliru." Pada saat itu juga orang-orang Khawarij keluar dari pasukan Ali dan langsung menuju Hurura. Itulah sebabnya Khawarij disebut juga dengan Imam Hururiyah. Kadang-kadang mereka disebut dengan syurah atau penjual, yaitu orang-orang yang menjual atau mengorbankan jiwa raga mereka demi keridhaan Allah, sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Kemudian mereka digelar dengan muhakkimah karena seringnya kelompok ini mendasarkan diri pada kalimat la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain hukum Allah, atau la hakama illallah, tidak ada pengantara selain Allah. Dengan arahan Abdullah Al-Kiwa, mereka sampai di Hurura. Di Hurura, kelompok Khawarij ini melanjutkan perlawanan kepada Muawiyah dan juga kepada Ali. Mereka mengangkat seorang pemimpin yang bernama Abdullah bin Sahab Ar-Rashibi. Ciri-ciri paham Khawarij: 1. Mencela dan menyesatkan. Orang-orang Khawarij sangat mudah mencela dan menganggap sesat muslim lain. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dianggap tidak adil dalam pembagian ghanimah. Kalau terhadap Rasul sebagai pemimpin umat Islam berani berkata sekasar itu, apalagi terhadap muslim yang lainnya. Tentu dengan mudahnya mereka menganggap kafir. Mereka mengkafirkan Ali, Muawiyah, dan sahabat yang lain. Fenomena ini sekarang banyak bermunculan. Efek dari mudahnya mereka saling mengkafirkan adalah kelompok mereka mudah pecah disebabkan kesalahan kecil yang mereka perbuat. 2. Buruk sangka. Fenomena sejarah membuktikan bahwa orang-orang Khawarij adalah kaum yang paling mudah berburuk sangka. Mereka berburuk sangka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau tidak adil dalam pembagian ghanimah. Bahkan menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencari ridha Allah. Mereka tidak cukup sabar menanyakan cara dan tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihkan pembesar-pembesar dibanding yang lainnya. Padahal itu dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka dakwah dan ta'liful qulub. Mereka juga menuduh Utsman sebagai nepotis dan menuduh Ali tidak mempunyai visi kepemimpinan yang jelas. Ketiga, berlebih-lebihan dalam ibadah. Ini dibuktikan oleh kesaksian Ibnu Abbas. Mereka adalah orang yang sangat sederhana. Pakaian mereka sampai terlihat serat-seratnya karena cuma satu dan sering dicuci. Muka mereka pucat karena jarang tidur malam. Jidat mereka hitam karena lama dalam sujud. Tangan dan kaki mereka kapalan. Mereka disebut qura karena bacaan Al-Qur'annya bagus dan lama. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri membandingkan ibadah orang-orang Khawarij dengan sahabat yang lainnya, termasuk Umar bin Khattab, masih tidak ada apa-apanya, apalagi kalau dibandingkan dengan kita. Ini menunjukkan betapa sangat berlebih-lebihannya ibadah mereka. Yang keempat, keras terhadap sesama muslim dan memudahkan yang lainnya.
Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mereka mudah membunuh umat orang Islam tetapi membiarkan penyembah berhala. Ibnu Abdil Bar meriwayatkan ketika Abdullah bin Habbab bin Al-Arth berjalan dengan istrinya bertemu dengan Khawarij dan mereka meminta kepada Abdullah untuk menyampaikan hadis-hadis yang didengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah menyampaikan hadis tentang terjadinya fitnah yang artinya yang duduk pada waktu itu lebih baik dari yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Mereka bertanya, apakah Anda mendengar ini dari Rasulullah? Ya, jawab Abdullah. Maka serta-merta mereka langsung memenggal Abdullah dan istrinya dibunuh dengan mengeluarkan janin dari perutnya. Di sisi lain, tatkala mereka di kebun kurma dan ada satu biji kurma yang jatuh, kemudian salah seorang daripada mereka memakannya, tetapi setelah yang lain mengingatkan bahwa kurma itu bukan miliknya, langsung saja orang itu memuntahkan kurma yang dimakannya. Dan ketika mereka di Kufah melihat babi, langsung mereka bunuh. Tapi setelah diingatkan bahwa babi itu milik orang kafir ahli zimmah, langsung saja yang membunuh babi tadi mencari orang yang mempunyai babi tersebut, meminta maaf dan membayar tebusan. Yang kelima, sedikit pengalamannya. Hal ini digambarkan dalam hadis bahwa orang-orang Khawarij umurnya masih muda-muda yang hanya mempunyai bekal semangat. 6. Sedikit pemahamannya. Disebutkan dalam hadis dengan sebutan sufahaul ahlam, orang bodoh, berdakwah pada manusia yang mengamalkan Al-Quran dan kembali padanya, tetapi mereka sendiri tidak mengamalkannya dan tidak memahaminya, merasa bahwa Al-Quran akan menolongnya di akhirat, padahal sebaliknya akan membahayakan. Yang ketujuh, nilai Khawarij. Orang-orang Khawarij keluar dari Islam sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Yang ke-8, fenomena Khawarij. Mereka akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Mereka akan senantiasa keluar sampai yang terakhir keluar bersama Al-Masih Ad-Dajjal. Yang ke-9, kedudukan Khawarij. Kedudukan mereka sangat rendah. Di dunia disebut sebagai seburuk-buruk makhluk dan di akhirat disebut sebagai anjing neraka. Yang ke-10, sikap terhadap Khawarij. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk membunuh jika menjumpai mereka. Sabda beliau, jika engkau bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka. Doktrin-doktrin aliran Khawarij. Bila dianalisis secara mendalam, doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh kaum Khawarij dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu doktrin politik, teologi, dan sosial. 1. Doktrin politik. Melihat pengertian politik secara praktis, yakni kemahiran bernegara atau kemahiran berupaya menyelidiki manusia dalam memperoleh kekuasaan, atau kemahiran mengenai latar belakang, motivasi, dan hasrat mengapa manusia ingin memperoleh kekuasaan. Khawarij dapat dikatakan sebagai sebuah partai politik. Politik juga ternyata merupakan doktrin sentral Khawarij yang timbul sebagai reaksi terhadap keberadaan Muawiyah yang secara teoritis tidak pantas memimpin negara karena ia adalah seorang tulaqa, bekas kaum musyrikin di Mekah yang dinyatakan bebas pada hari jatuhnya kota itu kepada kaum muslimin. Kebencian itu bertambah dengan kenyataan bahwa keislaman Muawiyah belum lama. Mereka menolak untuk dipimpin orang
orang yang dianggap tidak pantas. Jalan pintas yang ditempuhnya adalah membunuhnya, termasuk orang yang mengusahakannya menjadi khalifah. Dikumandangkanlah sikap bergerilya untuk membunuh mereka. Di antara doktrin-doktrin dari segi politik yang dikembangkan oleh Khawarij, 1. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. 2. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Dengan demikian setiap orang muslimin berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. 3. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh kalau melakukan kezoliman. 5. Khalifah sebelum Ali adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman radhiyallahu an dianggap telah menyeleweng. Yang kelima, Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah tahkim ia dianggap telah menyeleweng. Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. 6. Pasukan perang Jamal yang melewati Ali juga kafir. Doktrin teologi. Selain itu juga dibuat pula doktrin teologi tentang dosa besar sebagaimana tertera pada poin di bawah berikut. Akibat doktrinnya yang menentang pemerintah, Khawarij harus menanggung akibatnya. Mereka selalu dikejar-kejar dan ditumpas oleh pemerintah. Kemudian perkembangannya sebagaimana dituturkan Harun Nasution, kelompok ini sebagian besar sudah musnah. Sisanya terdapat di Zanzibar, Afrika Utara, dan Arabia Selatan. Doktrin teologi Khawarij yang radikal pada dasarnya merupakan imbas langsung dari doktrin sentralnya, yakni doktrin politik. Radikalitas itu sangat dipengaruhi oleh sisi budaya mereka yang juga radikal, serta asal-usul mereka yang berasal dari masyarakat Badawi dan pengembala padang pasir tandus. Hal ini menyebabkan watak dan pola pikirnya menjadi keras, berani, tidak bergantung pada orang lain, dan bebas. Namun mereka fanatik dalam menjalankan agama. Sifat fanatik ini biasanya mendorong seseorang berpikir simplistik, berpengetahuan sederhana, melihat pesan berdasarkan motivasi pribadi dan bukan berdasarkan pada data dan konsistensi logis. Berdasarkan lebih banyak pada sumber pesan atau wadah daripada isi pesan. Mencari informasi tentang kepercayaan orang lain dari sumber kelompoknya dan bukan dari sumber kepercayaan orang lain. Mempertahankan secara baku sistem kepercayaannya dan menolak, mengabaikan, dan mendistorsi pesan yang tidak konsisten dengan sistem kepercayaannya. Orang-orang yang mempunyai prinsip Khawarij ini menggunakan kekerasan dalam menyalurkan aspirasinya. Sejarah mencatat bahwa kekerasan pernah memegang peranan penting. Di antara doktrin-doktrin dari segi teologi yang dikembangkan oleh Khawarij, 1. Seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Yang sangat anarkis atau kacau lagi, mereka menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir, dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Kedua, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Bila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi karena hidup dalam Darul Harb atau negara musuh, sedangkan golongan mereka sendiri dianggap Darul Islam atau negara Islam. Yang ketiga, seseorang harus menghindari pimpinan yang menyeleweng. Yang keempat, adanya wa'ad dan wa'id. Orang yang baik harus masuk surga
surga, sedangkan orang yang jahat masuk ke dalam neraka. Terakhir, doktrin sosial. Adapun doktrin-doktrin selanjutnya yakni kategori sebagai doktrin sosial. Doktrin ini memperlihatkan kesalehan asli kelompok Khawarij sehingga sebagian pengamat menganggap doktrin ini lebih mirip dengan doktrin Mu'tazilah. Meskipun kebenarannya adalah doktrin ini dalam wacana kelompok Khawarij patut dikaji mendalam. Dapat diasumsikan bahwa orang-orang yang keras dalam pelaksanaan ajaran agama sebagaimana dilakukan kelompok Khawarij cenderung berwatak tekstualis atau skripturalis sehingga menjadi fundamentalis. Kesan skriptualis dan fundamentalis itu tidak nampak pada doktrin-doktrin Khawarij pada poin berikut. Namun, bila doktrin teologi sosial ini benar-benar merupakan teologi doktrin Khawarij, dapat diprediksikan bahwa kelompok Khawarij pada dasarnya merupakan orang-orang baik. Hanya saja keberadaan mereka sebagai kelompok minoritas penganut garis keras yang aspirasinya dikucilkan dan diabaikan penguasa, ditambah oleh pola pikirannya yang simplistis telah menjadikan mereka bersikap ekstrim. Di antara doktrin-doktrin dari segi teologi sosial yang dikembangkan oleh Khawarij: A. Amar ma'ruf nahi mungkar. B. Memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutasyabihat atau samar. C. Al-Quran adalah makhluk. D. Manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Ajaran aliran Khawarij. Di dalam masalah fikih, mereka mempunyai hukum tertentu. Di antaranya ialah: 1. Bila seseorang suci hatinya, maka harus suci pula lidahnya. Orang yang memaki-maki orang lain dipandang tidak suci. 2. Penzina muhson tidak dirajam, tetapi dicambuk saja. 3. Dalam hal perkawinan, mereka membatasi wanita dan diharamkan dalam batas nas dalam ayat saja. Perkembangan Khawarij. Perkembangan Khawarij telah menjadikan imamah khalifah atau politik sebagai doktrin sentral yang memicu adanya doktrin-doktrin teologis. Radikalitas yang melekat pada watak dan perbuatan kelompok Khawarij menyebabkan kelompok mereka sangat rentan akan terjadinya perpecahan, baik secara internal kaum Khawarij sendiri maupun secara eksternal dengan sesama kelompok Islam lainnya. Sekte-sekte yang muncul yaitu: 1. Al-Muhakkimah, terdiri dari pengikut Ali, kaum Khawarij asli. Prinsip utamanya adalah soal arbitrase. Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari dan semua yang menyetujui adanya arbitrase adalah dianggap dosa besar dan kafir. 2. Sekte Az-Zariqah, yaitu generasi Khawarij yang tersebar setelah Muhakkimah mengalami kehancuran. Golongan ini dipimpin oleh Ibnu al-Azraq, maka nama pemimpin itu kemudian dijadikan sebutan golongan ini yaitu Az-Zariqah. Gelar pemimpin mereka adalah Nafi' bin al-Azraq, disebut Amirul Mukminin. Wilayah kekuasaannya yaitu antara Iran sampai Irak. Nafi' meninggal pada tahun 686 Masehi dalam pertempuran di Irak. Pemikiran dari Az-Zariqah radikal. Kecenderungan persoalan yang dilontarkan adalah masalah musyrik. Ada beberapa kriteria yang disepakati digolongkan musyrik, yaitu: A. Semua orang Islam yang tak sepaham dengan golongannya dikatakan musyrik. B. Sepaham tadi tapi tidak mau berhijrah dikatakan musyrik.
C. Golongan yang tidak mau hidup di lingkungan mereka dikatakan musyrik. Proses masuk golongan ini yaitu dengan dihadapkan dengan seorang tawanan. Maka jika tawanan ini dia bunuh, maka dia akan diterima. Namun jika tawanan itu tidak dibunuh, maka ia tidak diterima. Dan sebaliknya, maka ia malah harus dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Yang ketiga, golongan Najdat. Paham Az-Zarikoh berkembang, tetapi karena pendapatnya yang terlalu ekstrim, maka timbullah golongan lain, Najdat. Golongan ini tidak setuju atas paham Az-Zarikoh yang menyatakan bahwa orang-orang Az-Zariki yang tidak mau berhijrah masuk lingkungannya adalah kafir. Golongan ini dipimpin oleh Najdah ibnu Amir Al-Hanafi dari Yamamah. Adapun pokok-pokok pendapat Az-Zaridah. A. Pelaku dosa besar bukan kafir dan tidak kekal di neraka. Bila golongannya melakukan dosa besar, maka akan mendapat siksa yang kemudian akan ke surga. B. Dosa kecil akan bisa berubah menjadi dosa besar bila dilakukan secara terus-menerus dan pelakunya bisa menjadi musyrik. C. Tiap muslim wajib ma'rifatullah dan ma'rifatur rasul dan segala yang diwahyukan kepadanya. Orang yang tidak mengetahui tidak diampuni. D. Seorang yang mengerjakan hal haram dan tidak mengetahui keharamannya, maka dapat dima'fu. E. Muslim harus mengetahui haramnya membunuh muslim lainnya. F. Paham taqiyah merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamanan diri seseorang. Bentuk taqiyah yaitu dengan perkataan dan perbuatan. Misal bila seseorang secara lahiriahnya bukan Islam, tetapi selama hakikinya ia tetap mengesahkan Allah, ia tetap Islam. Kemudian Najdah terjadi perpecahan. Sebab perpecahan itu ialah 1. Dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. 2. Dosa besar tidak membuat pengikutnya menjadi kafir. 3. Pembagian ghanimah atau rampasan perang. 4. Najdah bersikap lunak terhadap Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Karenanya para pendukung Najdah semula menjadi musuhnya. Abu Fudaik dan Rashid melawan Najdah dan Najdah terpenggal lehernya. Dan Atiyah pergi melarikan diri menuju ke Sajistan di Irak. Kemudian Az-Zaridah didirikan oleh Abdul Karim bin Ajrad. Menurut Syarasti, ia adalah teman dari Atiyah Al-Hanafi. Beberapa pemikiran Az-Zaridah. A. Berhijrah bukan suatu kewajiban tetapi suatu kebajikan. B. Kaum Az-Zaridah tidak wajib hidup di lingkungannya. C. Harta rampasan yang boleh diambil adalah harta orang yang mati terbunuh. D. Tidak ada dosa turun-temurun dari seorang ayah yang musyrik kepada seorang anak. E. Surah Yusuf bukan bagian dari Al-Quran karena berisi atau membawakan masalah percintaan dan menurutnya Al-Quran tidak mungkin membawakannya. Az-Zaridah terus pecah menjadi 2 golongan, yaitu 1. Maimunah. Mereka berpendapat bahwa baik dan buruknya amal perbuatan manusia timbul dari kemauan dan kekuasaan manusia sendiri. 2. Asy'aibah. Mereka berpendapat bahwa Allah adalah sumber dari segala perbuatan manusia. Dengan demikian manusia hanya menjalankan kehendak Allah saja dan mereka tidak bisa menolak sama sekali. Yang kelima, Surfiyah. Surfiyah dipimpin oleh Ziyad ibnu al-Asfar. Golongan ini mirip dengan golongan Az-Zarikoh yang terkenal dengan keekstrimannya. Namun mereka tidak se-ekstrim Az-Zarikoh. Adapun pendapat paham Surfiyah
A. Tidak setuju bila anak-anak kaum musyrik dibunuh. B. Kaum mukmin yang tidak hijrah tidaklah digolongkan kafir. C. Daerah Islam di luar Suriah bukan daerah yang harus diperangi, namun yang boleh diperangi adalah daerah kampung pemerintah. D. Dalam peperangan anak-anak wanita tidak boleh dijadikan tawanan. E. Orang yang berdosa besar tidak musyrik. F. Dosa besar dibagi menjadi 2 bagian. 1 dengan sanksi di dunia dan tidak ada sanksinya seperti zina, mencuri, membunuh. 2 dengan sanksi di akhirat seperti puasa, zakat, sholat. 6 kelompok ibadiah dipimpin oleh Abdullah bin Ibnu Ibad dan termasuk aliran paling moderat dibandingkan golongan Khawarij lainnya. Golongan ini muncul setelah memisahkan diri dari Az-Zariqah. Abdullah ibnu Ibad tidak mau membantu memerangi pemerintah Bani Umayyah atas ajakan Az-Zariqah. Bahkan hubungannya dengan Umayyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan sangat baik. Kelanjutannya dari hubungan baik ini sampai generasi ibadiah berikutnya. Adapun ajaran-ajaran dari kelompok ibadiah A. Muslim yang tidak sepaham tidak mukmin dan tidak pula musyrik tetapi kafir. Membunuhnya haram dan syahadatnya dapat diterima. B. Daerah tauhid yaitu daerah yang mengesahkan Allah tidak boleh diperangi walaupun daerah itu ditempati oleh muslim yang tidak sepaham. Daerah kafir yang harus diperangi yaitu daerah pemerintah. C. Muslim yang berdosa besar dan masih mengesahkan Allah bukan mukmin. Bila kafir maka hanya kafir nikmah, bukan kafir millah atau agama, maka tidak keluar dari Islam. D. Harta rampasan perang hanyalah kuda dan senjata. Paham ibadiah di atas menunjukkan kemoderatannya dibanding lainnya. Sifat inilah yang membuatnya mampu bertahan lebih lama. Sampai sekarang masih mampu dibuktikan atau ditemukan di daerah Afrika Utara, Arabia Selatan dan sebagainya. Yang ketujuh adalah kelompok As-Salabiyah. Semua alirannya bersifat radikal, pada perkembangan lebih lanjut dikategorikan sebagai aliran Khawarij selama di dalamnya terdapat indikasi doktrin yang identik dengan aliran ini. Berkenaan dengan persoalan ini, Harun Nasution mengidentifikasikan beberapa indikasi aliran yang dapat dikategorikan sebagai aliran Khawarij, yaitu sebagai berikut. A. Mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan golongannya walaupun orang itu adalah penganut agama Islam. B. Islam yang benar yaitu Islam yang mereka pahami dan amalkan, sedangkan Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan lain adalah tidak benar. C. Orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang mereka pahami dan mereka amalkan. D. Karena pemerintah dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat, maka mereka memilih imam dari golongan mereka sendiri, yakni imam dalam arti pemuka agama dan pemuka pemerintah. E. Mereka bersifat fanatik dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan membunuh untuk mencapai tujuan mereka.